Shalom, jumpa lagi di ibadah Welcome Baby Day. Biar setiap kita yang menyaksikan melalui online, hari ini kita akan diperlengkapi, kita juga akan diberikan kekuatan yang baru. Biar setiap kita juga diberkati dan mari sama-sama kita sebelum memulai ibadah ini, kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Biar ketika kami menyaksikan ibadah ini melalui online, kami diberkati dan juga kami diperlengkapi. Kami bersyukur untuk gereja CK7 Tuhan, yang mempersiapkan ibadah ini untuk setiap kami yang mempersiapkan kelahiran ataupun lagi mempersiapkan kehamilan. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami memberikan kami kekuatan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau memujimu sebab Kau Allah kami yang besar, sebab Kau Yesus yang dahsyat. Oh Tuhan, mari angkat suaramu sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami siap untuk bersuka cita hari ini Tuhan, sebab kejadian-Mu nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bersuka cita, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari hari ini kita bersuka cita, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah sama-sama kita tetap dengan sukacita yang penuh kita menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Kita mau suarakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes Lord. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sambil lambaikan tanganmu katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya.
sama-sama kita naikkan pujian ini. Engkau yang di rumah-rumah tetap bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah-rumah katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya, praise the Lord. Kami memuji kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami percaya ketika kami datang memuji dan menyembah Tuhan, kejadian-Mu nyata dalam hidup kami, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau memberikan setiap kami kekuatan untuk terus melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk harapan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah, kami percaya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selama kami menyembah-Mu ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu nyata Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Thank you Jesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih
kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, kami menyembahmu Tuhan, sebab kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kiri di biarlah nama Yesus. Oh, hallelujah, we worship you, oh Lord. Kiri di biarlah nama Yesus. We worship you, Lord. Kiri di biarlah balala yasi. Kami menyembahmu ya Tuhan, jamah setiap kami. Oh Yesus, kiri di biarlah nama Yesus alanabot. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh. Hai, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Welcome Baby Day. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada GBI PRJ CK7 yang telah mengundang saya untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Clarissa Wawor, saya seorang dokter spesialis anak di Rumah Sakit Mentari Gading Serpong. Untuk materi yang akan saya bawakan pada hari ini dengan topik vaksinasi anak di masa pandemi. Jadi akan ada dua bagian besar yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah mengenai vaksinasi rutin pada bayi dan anak dan bagaimana pelaksanaannya di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan yang kedua adalah bagaimana tentang vaksinasi COVID-19 pada anak di Indonesia. Nah, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah kita memberikan
vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi oleh sistem imun di dalam tubuh. Jadi, cara ini akan meniru infeksi alamiah, tetapi tidak menimbulkan penyakit dan memberikan kekebalan. Sehingga apabila terjangkit oleh penyakit yang sesungguhnya di kemudian hari, maka anak tersebut tidak akan menjadi sakit karena tubuh akan dengan cepat membentuk antibodi atau kekebalan dan mematikan penyakit yang masuk. Nah, lalu manfaat dari vaksinasi itu apa? Yang pertama tentu akan melindungi anak tersebut dan juga sekelompok masyarakat. Yang kedua, akan menurunkan angka kesakitan dan juga kematian. Yang ketiga, tentu akan memutuskan rantai penularan penyakit. Untuk mencapai kadar protektif atau perlindungan di dalam tubuh, maka imunisasi harus diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sini ada panduan yang dikeluarkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengenai pelaksanaan imunisasi di masa pandemi COVID-19. Di sini dikatakan bahwa dengan adanya penghentian pelayanan imunisasi dalam jangka waktu tertentu itu akan menyebabkan peningkatan penyakit-penyakit yang sebelumnya dapat dicegah oleh imunisasi. Contohnya adalah campak. Dan adanya penyakit angka kejadian luar biasa ini dapat menyebabkan peningkatan kesakitan dan juga kematian, terutama pada bayi dan juga anak-anak yang lebih kecil. Sehingga WHO di sini menganjurkan bahwa untuk melanjutkan pemberian imunisasi dengan cara yang aman. Ini adalah imunisasi yang kita tahu sudah beredar di Indonesia untuk bayi dan juga anak. Contohnya adalah imunisasi hepatitis B. Di sini dapat mencegah radang hati dan juga kanker hati akibat virus hepatitis B. Lalu ada polio yang dapat mencegah kelumpuhan. Lalu BCG dapat mencegah terjadinya tuberkulosis yang berat. Lalu ada DPT, lalu ada campak, rubella, tifoid, cacar air, hepatitis A sampai dengue. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu secara singkat. Untuk jadwal imunisasi yang saat ini beredar di Indonesia ada dua macam. Yang pertama adalah jadwal imunisasi oleh Kementerian Kesehatan. Yang dapat kita lihat di sini ini adalah imunisasi wajib, yaitu diberikan pada saat lahir, usia 1 bulan, 2, 3, 4, 9 bulan, dan dilakukan ulangan pada usia 18 bulan, yaitu DPT dan juga campak. Sedangkan jadwal imunisasi yang satu lagi adalah berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru kita gunakan tahun 2020. Di sini kita dapat lihat ada banyak imunisasi yang lainnya, yaitu seperti rotavirus, lalu ada influenza, kemudian ada MMR, campak rubella gondongan, lalu Japanese encephalitis, cacar air, hepatitis A, tifoid, lalu ada CA cervix atau kanker serviks dan juga yang dengue. Untuk yang kotak berwarna biru di sini yang kita lihat, ini adalah kotak yang di mana kita bisa melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal. Tetapi apabila ada yang tertinggal atau belum diberikan imunisasinya, kita dapat melakukan catch up atau kejar imunisasi tersebut sesuai dengan jadwal yang berwarna kuning. Kemudian untuk yang berwarna merah ini adalah imunisasi booster atau ulangannya. Kita akan bahas satu persatu ya. Pada saat bayi tersebut lahir, yaitu pada saat usia 0 bulan, akan diberikan imunisasi hepatitis B dan juga polio tetes mulut. Di sini kita lihat bahwa polio diberikan tetes mulut pada saat bayi lahir, kemudian juga ini adalah penyakit kelumpuhan, gambar di sebelah kiri adalah penyakit kelumpuhan akibat virus polio yang dapat dicegah. Kemudian pada saat mendekati 1 bulan, akan diberikan BCG untuk mencegah tuberkulosis atau penyakit TBC berat. Dilakukan penyuntikan pada lengan kanan atas bayi. Akan timbul seperti yang digambar ini, yaitu timbul seperti bisul yang kemudian akan pecah dan menimbulkan jaringan parut. Lalu pada usia 2, 3, 4 bulan, ini adalah gambar ya, yang kita lihat gambar difteri dan juga tetanus dan juga pertusis atau batuk 100 hari yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi DPT.
Lalu memasuki usia 2-4-6 bulan, maka bayi bisa mendapatkan imunisasi pneumokokus atau untuk mencegah radang paru-paru, serta vaksin rotavirus yang diberikan secara tetes mulut untuk mencegah diare atau buang air besar yang cair, diare berat. Lalu vaksin influenza bisa kita berikan pada bayi mulai usia 6 bulan untuk mencegah adanya batuk pilek demam yang disebabkan oleh virus influenza. Kemudian memasuki usia 9 bulan, di sini kita lihat dapat dicegah seperti terlihat pada gambar, yaitu adanya campak, rubella, dan juga bisa mencegah ada namanya vaksin Japanese encephalitis atau JE yang mencegah penyakit radang otak. Memasuki usia 1 tahun, maka ada vaksin varicella atau cacar air yang seperti pada gambar ini yang dapat dicegah. Kemudian vaksin hepatitis A yang diberikan 2 kali. Nah, kemudian pada usia 18 bulan atau 1,5 tahun, ada booster DPT dan juga booster dari campak. Pada usia 2 tahun, anak bisa mendapatkan vaksin tifoid. Vaksin tifoid ini dapat mencegah penyakit tipes ya, yang kita ketahui sering terjadi pada anak. Lalu kemudian memasuki usia sekolah, usia 5-7 tahun ada bulan imunisasi anak sekolah. Jadi anak ini bisa mendapatkan vaksin DT, difteri, tetanus, dan juga campak. Nah, kemudian pada mulai usia 9 tahun ada vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Di sini dapat mencegah kanker serviks pada anak dan juga vaksin demam berdarah atau disebut juga vaksin dengue. Lalu apa saja kontraindikasi atau pantangan daripada imunisasi ini? Secara umum sebenarnya adanya reaksi anafilaksis atau reaksi alergi berat terhadap vaksin atau anak tersebut sedang mengalami sakit sedang ataupun berat. Sedangkan yang bukan pantangan atau kontraindikasi dilakukan vaksinasi itu adalah misal sedang ada sakit ringan, lalu mendapatkan terapi antibiotik, dan kemudian seperti adanya demam ringan, reaksi lokal sebelumnya, itu bukan merupakan kontraindikasi untuk melakukan imunisasi. Nah, kemudian saat ini imunisasi dilakukan di saat pandemi, seperti yang dianjurkan oleh WHO bahwa kita harus tetap melanjutkan untuk vaksinasi. Nah, banyak tempat fasilitas kesehatan sudah menyediakan dan juga membedakan fasilitas antara untuk anak sakit dan juga anak yang sehat untuk imunisasi. Sehingga yang dianjurkan adalah aturlah jadwal kedatangan sehingga anak tidak akan berkerumun terlalu lama. Kemudian pisahkanlah anak sehat dan juga anak sakit. Cucilah tangan ketika baru datang dan akan pulang ke rumah. Pada saat berada di ruang tunggu, jagalah jarak dengan penunggu 1-2 meter. Apabila anak sudah dapat berjalan, maka jagalah anak agar tidak mondar-mandir dan juga jauhilah orang yang sedang batuk pilek. Untuk anak di bawah usia 2 tahun, kita dapat menggunakan face shield, sedangkan untuk di atas 2 tahun, kita dapat menggunakan masker. Nah, lalu yang saat ini masa pandemi, yaitu kita dapat melakukan drive-thru vaksin. Jadi vaksinasi ini dilakukan di dalam mobil, yaitu jadi bersama keluarga, dan ini akan lebih nyaman juga untuk orang tua dan juga keluarga. Untuk protokol pencegahan daripada COVID-19 ini, selain kita melakukan 5M yang sudah kita ketahui, juga ditambah 3T, tes, telusur, dan juga tindak lanjut, jangan lupakan bahwa ada vaksinasi COVID-19. Lalu untuk 5M ini apa saja? Menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, yaitu dengan cara di rumah saja dan juga menjaga jarak. Nah, untuk vaksinasi COVID-19 pada anak di Indonesia, dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, terkait dengan pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak dan remaja dapat kita lihat di sini, yaitu pada tanggal 28 Juni 2021, bahwa kasus dari COVID-19 pada anak di Indonesia usia 0-18 tahun, menurut data adalah sebesar 12,6%, yang berarti bahwa 1 dari 8 orang yang tertular COVID-19 adalah anak. Dan anak ini mampu menularkan dan juga tertular dari sekitarnya, sehingga perlu dilakukan percepatan imunisasi
terutama pada remaja dengan mobilitas yang tinggi. Nah, sedangkan dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, dari hasil uji klinis fase 1 dan fase 2, yaitu dengan vaksin CoronaVac buatan Sinovac pada anak usia 3-17 tahun, di Cina didapatkan bahwa vaksin ini aman dan juga efektif. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang terbanyak berupa nyeri ringan dan juga sedang pada lokasi penyuntikan, yaitu sebesar 13%. Sedangkan KIPI yang serius hanya 1 kasus dan tidak ada hubungannya dengan vaksin. Dan untuk serokonversi, yaitu untuk pembentukan antibodi itu sendiri, dari penelitian ini ternyata efektif, bahwa antibodi yang terbentuk itu baik. Sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan untuk percepatan vaksinasi COVID-19 pada anak dengan menggunakan vaksin COVID-19 inaktivasi buatan Sinovac, karena hasilnya juga aman dan juga efektif. Imunisasi ini dimulai untuk anak usia 12-17 tahun dengan dosis 0,5 ml. Penyuntikan dilakukan di otot, yaitu di lengan atas, dan diberikan 2 kali dengan jarak 1 bulan. Sedangkan untuk anak yang lebih kecil, untuk usia 3-11 tahun, harus menunggu untuk penelitian selanjutnya. Nah, lalu kondisi apa yang menyebabkan anak tidak bisa divaksin COVID-19? Di sini ada daftar untuk kontraindikasi atau pantangannya, yaitu seperti adanya defisiensi imun, lalu adanya penyakit-penyakit kronis yang tidak terkendali, lalu demam 37,5 atau lebih, atau adanya sembuh dari COVID-19 kurang dari 3 bulan. Nah, lalu setelah dilakukan imunisasi COVID-19, reaksi apa yang mungkin terjadi? Secara umum sebenarnya hampir sama dengan vaksin lain, yaitu reaksi lokal yang dapat terjadi, itu seperti adanya nyeri, bengkak, merah di tempat penyuntikan, kemudian reaksi sistemik atau di badan yang lain itu seperti ada demam, lalu nyeri otot seluruh tubuh, pusing, lemas. Lalu reaksi lain yang mungkin terjadi itu seperti adanya reaksi alergi ataupun anafilaksis. Di sini reaksi lain yang bisa terjadi tetapi jarang, yaitu seperti mengantuk, lalu sakit kepala, kesemutan, gatal. Di sini bisa ada batuk, pilek, tetapi sangat jarang terjadi. Ada penelitian juga mengenai keamanan daripada vaksin Sinovac ini pada anak. Di sini dikatakan bahwa CoronaVac atau vaksin Sinovac ini aman dan juga dapat ditoleransi dengan baik, serta dapat menimbulkan respon imun yang baik pada anak dan remaja pada usia 3-17 tahun. Nah, sebelum melakukan imunisasi COVID-19 ini, apa yang harus dipersiapkan oleh anak dan juga orang tua? Dari faktor fisik sendiri, yaitu dari penggunaan pakaian. Gunakanlah pakaian dengan lengan pendek dan juga longgar, dan harus memastikan anak dalam keadaan sehat, yaitu dengan melakukan check up ke dokter, kemudian kendalikanlah penyakit-penyakit atau komorbid bila ada. Dan secara psikologis, kita harus sebagai orang tua harus menjelaskan kepada anak, yaitu apa alasan untuk diimunisasi, lalu bagaimana pelaksanaan imunisasi, yaitu imunisasi COVID-19 ini diberikan secara suntikan di lengan atas. Nah, agar anak dapat mengerti juga dan juga dapat mengendalikan rasa cemas dan juga takut terhadap imunisasi tersebut. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan imunisasi, anak juga ditenangkan, kemudian dapat tarik nafas saat dilakukan penyuntikan, dan juga nafas panjang saat jarum itu dilepaskan. Kemudian setelah vaksinasi selesai, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, aktivitas tetap lanjutkan seperti biasa. Berikan pengobatan bila perlu, istirahat bila diperlukan, dan juga lapor setiap gejala yang timbul, jangan ditunda, dan konsultasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Sebagai take home message-nya adalah bahwa imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien untuk mencegah beberapa penyakit berbahaya. Karena itu lengkapilah imunisasi selama dan sesudah pandemi. Dan ini adalah vaksin COVID-19 pada anak, diberikan pada usia 12-17 tahun di lengan atas sebanyak 0,5 ml
diberikan 2 kali dengan selang 1 bulan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Welcome Baby Day CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elizabeth Clarissa Wawor SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal vaksinasi anak yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 5 September 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh PDP Eradi Chandra dengan tema sepanjang bulan September Stretch. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Gembala dan seluruh pengerja CK7 mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang pada hari Sabtu lalu sudah melakukan penyerahan anak secara online. Tuhan Yesus memberkati serta melindungi seluruh anak-anak yang diserahkan dengan iman Bapak Ibu sekalian. Penyerahan anak secara online tersebut dapat diikuti di channel YouTube GBI PRJ CK7 dengan judul Penyerahan Anak Online Sabtu 21 Agustus 2021. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 8.30 dan penyerahan anak secara online pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis selam atau penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Unit pengajaran bekerja sama dengan PPA CK7 kembali mengadakan Spiritual Guidance for Lovers Batch 3. Bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang memiliki anak, saudara dan teman yang berusia 13-18 tahun, dapat mengikuti acara Spiritual Guidance for Lovers yang dapat melengkapi generasi Yeremia dalam pergaulan yang benar. Acara ini akan dilakukan via Zoom setiap hari Jumat pukul 7 malam sampai jam 9 malam, mulai dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2021, dengan topik yang sangat menarik dan memberkati tentunya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui www.gbiprj.org/go/sgl. Kalau di minggu sebelumnya kita belajar kebebasan sesungguhnya dalam Kristus dimulai dari pikiran kita, dan apa yang masuk ke pikiran kita, itulah yang mengalir ke dalam hati kita. Guard your heart more than anything else, because the source of your life flows from it. Jagalah hatimu lebih dari apapun, karena sumber kehidupanmu mengalir dari hatimu. Itulah firman-Nya di Amsal 4 ayat 23 versi God's Word. Jangan lewatkan, mari bergabung bersama Online Cool CK7 dengan topik kedua dari suplemen Cool Guard Your Heart
masih dalam seri Freedom in Christ pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali membuka online kelas bimbingan pranikah via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, dapat segera mendaftarkan diri via online di website kami www.gbprj.org atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kom 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus? Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada Kom 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online Kom 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan Kom 100 reguler. Daftar sekarang yuk sebelum penuh. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengundang semua jemaat Welcome Baby Day untuk kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua pengetahuan yang disampaikan hari ini oleh Dr. Elizabeth Clarissa. Berkati Dr. Elizabeth dengan berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarganya ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat para bapak-bapak yang di rumah. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan usaha dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Urapan nabi, imam, dan raja Tuhan curahkan. Diberi kemampuan untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan serta hidup kudus. Kami berdoa untuk para istri-istri, khususnya yang saat ini sedang mengandung. Diberkatilah para istri-istri menjadi tiang doa yang kokoh dan diberi hikmat dalam tugasnya menjadi seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Diberkatilah kehamilannya, diberikan tubuh yang selalu sehat dan kuat. Selama masa kehamilan Tuhan jaga dan pelihara dan dijauhkan dari virus COVID-19. Proses kelahiran Tuhan campur tangan, dibuat berhasil dan dijauhkan dari segala halangan. Saat ini kami mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita sama-sama berdoa buat balita dan janin yang ada dalam kandungan. Diberkatilah setiap janin yang ada dalam kandungan berkembang dengan sempurna, sehat dan kuat. Lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua dan sesama. Diberkati dengan urapan Dania 10 kali lebih unggul dan cerdas daripada orang dunia. Kami berdoa buat Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto.
diberi kesehatan dan kekuatan senantiasa, dan diberkati pekerjaannya serta pelayanannya oleh Tuhan. Tuhan menuntun Pak Niko dan Pak Dokter dalam pengembalaannya, membawa jemaat hidup berkenan kepada Tuhan, dan kedua hamba-Mu dijauhkan dari segala serangan si jahat. Kami berdoa, semua keluarga jemaat Welcome Baby Day diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ini saatnya kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.